11:30. Nurut Ustadz, luar biasa. Kadung boten pamit iki wau. Wah, masalah. Panjenengan gak ada kunci serep boten? Enggak ada. Nopo istri serep? Bahaya kalau istri serep ini. Dereng wantun, insya Allah segera wantun. Jangan khawatir, orang yang mengaminkan itu malaikat ikut mengaminkan juga buat yang mengaminkan. Jadi ngamini itu ya medeni juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ini khusus bapak-bapak ya, Rijalul Jannah, yang artinya itu laki-laki penghuni surga. Insya Allah kita semua oleh Allah dicatatkan menjadi laki-laki penghuni surga. Amin. Jamaah pengajian Rijalul Jannah di Musolla Sedulur Selawase, Geraha Lila Catering Kediri. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang dimanapun Anda berada, dan pendengar radio dakwah Syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita. Ini sudah masuk malam yang ke-13. Masuk malam yang ke-13 di bulan Sya'ban. Sehingga ancang-ancang untuk memasuki nisfu Sya'ban itu sisa 1 hari. Karena insya Allah Kemis malam Jumat itu sudah masuk malam nisfu Sya'ban. Nanti sedikit kita jelaskan masalah itu. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah pertemukan kita dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Dalam suatu amalan yang amalan ini dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal adalah ibadah terbaik, yaitu talabul ilmi. Sehingga ketika dengan ilmu itu kita bisa mengibadai Allah dengan benar, maka ilmu itu pengantar yang paling utama. Ketika dengan ilmu itu pada akhirnya kita mampu bersyukur,
maka ilmu itu adalah pendorong syukur yang paling keren. Ketika dengan ilmu itu kita bisa kuat di dalam sabar, maka ilmu itulah bekal untuk sabar yang paling penting, yang paling utama. Ketika ilmu itu menjadikan kita orang yang senantiasa taat kepada Allah, maka dari situlah dikatakan oleh Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada bandingan apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan jabatan, tidak bisa dibandingkan dengan ketenaran, tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan, tapi dengan syarat dua. Kata Imam Ahmad, ilmu itu tidak ada bandingannya dengan perkara duniawi ketika syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Idza soluhatin niyah. Kalau niatannya benar. Kalau apa? Niatannya benar. Malah semakin bermasalah ketika punya ilmu untuk akhirat, tujuannya dunia. Itu malah nanti oleh Allah diancam di akhirat. Orang yang menggunakan ilmu akhiratnya sekedar untuk cari ketenaran dunia, kekayaan dunia, jabatan dunia, itulah orang-orang yang kelak akan dihukum oleh Allah di dalam api neraka. Maka lurusnya niat itu, kata Imam Ahmad, syaratnya dua. Raf'ul jahli an nafsih wa raf'ul jahli an ghairih. Niat yang benar ketika seorang itu menuntut ilmu seperti kita sekarang ini, itu yang pertama bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Itu nomor satu. Supaya wudhunya benar, toharohnya benar, memahami tentang najisnya benar, bagaimana cara berumah tangganya benar, bagaimana mengibadahi Allah dengan cara yang benar. Di mana mustahil kita bisa ibadah kalau kita tidak punya ilmu. Padahal Allah perintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita ini untuk ibadah, maka perkara yang menunjang baiknya ibadah itu hukumnya sama dengan ibadahnya. Prioritas. Yang kedua, kata Imam Ahmad, mengangkat kebodohan dari orang lain. Nomor satu, dari siapa? Diri sendiri. Jadi gak usah usil tolah-toleh, keliru, salah, bid'ah, ini musyrik. Gak usah tolah-toleh dulu. Ngoco awae dewi. Jadi kita ini cek, saya ini dengan ilmu yang saya pelajari cocoknya di sebelah mana, tidak cocoknya di sebelah mana, sempurnanya di mana, kurangnya di mana. Terus ada niatan untuk apa? Memperbaiki dan mengintrospeksi diri. Itu kalau kita aktif di majelis ilmu. Walaupun terkadang taklim yang disampaikan itu kebalen terus. Kira bang? Ini di musola sedulur saklawase ini, kira-kira ada juga materi yang terulang ya? Dari ustadz-ustadz yang menyampaikan. Bukan berarti kemudian itu menjadi tidak penting. Tapi tetap menjadi penting karena boleh jadi apa yang tersampaikan sebelumnya durung mlebu njero ati. Maka ketika diulang dengan cara yang berbeda, dengan pembicara yang berbeda, dengan intonasi yang berbeda, mungkin mlebu nang jerone ati. Karena itulah Allah ingatkan, fadzakir fa inna dzikrat tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, tidak boleh berhenti terus. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kenapa oleh Allah disuruh memberikan peringatan? Fa inna dzikrat, karena peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat untuk orang yang beriman. Maka kata Imam Ahmad, niat yang ikhlas ketika mencari ilmu ada dua. Ngangkat kebodohan dari diri sendiri supaya ibadahnya benar. Dan kemudian kalau Allah beri kesempatan, Allah beri peluang, Allah beri kemampuan, juga mengangkat kebodohan dari orang lain. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya,
dan seluruh sahabat serta kita semua sebagai umatnya yang setia dengan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, menjelang Ramadan menjadi biasa dengan materi-materi tarhib Ramadan, nyambut datangnya bulan Ramadan. Sampai terkesan kita ini mikir, ustadz ini apa ndak punya materi lain ya? Kitabnya wis entek, bahannya wis entek, kok dibaleni mana, diulang lagi. Nah, maka itu ada 3 sebab. Ada berapa? 3 sebab. Bukan masalah ustadz kurang materi. Kita kalau mau cari materi, kitab banyak, kari diwoco beres. Selesai, terjemahin kitab ilmu itu. Iya kan? Yang pertama, kenapa senantiasa terulang, bahkan terkadang jamaah merasa jenuh, aduh iki mana? Kita swingi disampaikan, saiki dibaleni. Itu dulu di Malang. Ada satu ustadz almarhum, Allah yarhamu, namanya Ustadz Faiz Al bin Said rahimahullah, meninggal dia kecelakaan. Semoga Allah catatkan syahid, amin. Sudah, itu kalau ngaji di Masjid Al-Ghifari Malang, Soekarno-Hatta, yang kemudian jadwal beliau saya ganti setiap Senin. Itu materinya tidak pernah berubah. Materinya cuma 2. Nomor 1 tafsir suratul Fatihah. Nomor 2 kedermawanan Sayyiduna Abu Bakar. Mek loro gitu. Just pekan ini Al-Fatihah, pekan depan dermawannya Abu Bakar. Pekan ketiga Al-Fatihah, pekan keempat kedermawanan, terus terulang. Terkadang ada materi-materi tambahan sedikit kalau ada masalah seperti munculnya Islam liberal, munculnya ini, itu dibuat pembukaan saja. Untuk supaya update itu yuk ngikutin perkembangan lah, supaya umat itu tercerahkan harus seperti apa. Suatu hari nampak gelagat dari jamaah di masjid itu rodok waleh. Gelagat Al-Fatihah Abu Bakar ini. Langsung sama beliau digebrak meja. Pengajian kita materi sama kayak minggu lalu. Yang bosen pulang. Langsung yang bosen pulang, kata beliau. Karena beliau bilang ilmu itu bukan cuma untuk dicari banyak atau sedikitnya, tapi ilmu itu yang dicari sudah diamalkan atau belum. Lah ini cerita Al-Fatihah belum ada yang mengamalkan, mau pindah Al-Baqarah dari mana, kata beliau. Nah maka akhirnya jamaah itu kembali semangat. Itu Ustadz Faiz, semoga Allah merahmati beliau. Nah kenapa terulang 3? Nomor 1, karena memang Al-Quran dan hadis itu tidak akan berubah. Panjenengan mulai zaman Nabi sampai nanti kiamat, Qurannya sama atau berbeda? Tidak ada Quran edisi revisi. Ada Quran edisi pelengkap, amandemen Al-Quran. Kan tidak ketemu. Karena Qurannya sama, hadisnya juga tetap tidak akan ada tambahan. Kalau ada tambahan berarti hadis palsu. Maka dengan itu tentu yang tersampaikan itu akan senantiasa terulang. Karena kita para mubalik tidak bisa bikin Quran, tidak bisa bikin hadis. Maka ketika terulang, ya berarti panjenengan bersyukur. Oh berarti aku wis eruh sadurunge iki. Sekarang pengingat saja. Nomor 2, karena sifat manusia yang memang mudah lupa. Panjenengan tahu enggak? Amirul Mukminin Umar itu sekelas Umar loh Pak. Bukan Pak Bayu. Pak Bayu. Ini Umar ini. Saya kemarin ditanya sama istri saya Pak Bayu. Yahya. Tat rambutnya wayai motong. Saya bilang gak, tidak dawak nih kayak Pak Bayu. Saya bilang ketawa Yahya. Kan ini rambut dia tidak pernah panjang. Ini untuk saya sudah paling panjang seumur hidup baru ini. Saya bilang mau tak dawak nih kayak Pak Bayu. Saya bilang ketawa. Nah sudah. Yang kedua nanti insya Allah tunggu tanggal mainnya. Lega rambutnya jenggote lah. Yang kedua karena memang sifat manusia mudah lupa, maka dengan banyaknya majelis taklim, dengan banyaknya masjid yang mengadakan pengajian, dengan banyaknya acara-acara taklim, khataman kitab, dauro, seminar, itu ya memang bagus. Tujuannya apa?
Agar kita ini yang gampang lupa senantiasa apa? Mendapatkan pengingat. Sayyiduna Umar, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, itu Sayyiduna Umar sedang safar. Ketika Sayyiduna Umar kembali, ini Ustadz Hatta mesti sudah ini. Ketika Sayyiduna Umar kembali, dengar berita Nabi Muhammad meninggal. Gerem Abu Umar ini gak bener ini. Masa Nabi bisa mati? Keluarin pedangnya kan, cas. Ayo ngomong. Ayo, namanya sahabat Nabi Pak, mau Umar. Karuan menengahi itu bang, bingungin katanya. Diam semua. Barang siapa mengatakan Nabi Muhammad meninggal, aku akan pisahkan antara kepala dengan badannya. Gak macam-macam ini, dan ini bukan ancaman main-main, tenanan ini. Ini urusan Nabi. Tak pedot gulu nih. Diam semua, akhirnya yang lain apa? Diam semua. Sudah sampai kemudian ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar mengatakan apa? Umar, Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bakal meninggal sebagaimana manusia yang lain pun bakal meninggal. Apa kata Umar? Ka'annani fi awwali marratin asma'uha. Ini seperti baru pertama saya dengar ayat itu. Padahal saya hafal ayat tersebut. Tapi ada situasi di mana kita itu sedang kalut. Sehingga ayat yang kita hafal terkadang hilang. Itulah kita perlunya teman yang senantiasa apa? Mengingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, karena mengulang ilmu itu ibadah. Mengulang ilmu itu apa? Ibadah. Tidak ada ceritanya, ada satu ustadz, ada satu guru. Kemudian ngirim muridnya ke temennya sesama guru. Jadi misalkan saya ini guru, Rio ini guru. Kemudian santri saya kirim untuk nyantri ke pondoknya Yai Rio. Saya kirim. Amin ya rabbal alamin. Tapi kayak wis telat kayak. Tapi siapa tahu ya kan, kalau Allah berkehendak kun fayakun, beres. Setelah santri saya sampai di pondoknya Kiai Rio, sama Kiai Rio ditanya, kalian kitab ini sudah baca? Sampun Pak Yai. Kalian pelajaran ini sudah tahu? Sampun Pak Yai. Kalian pelajaran ini sudah diajari? Sampun Pak Yai. Sama Kiai Rio, santri saya suruh pulang. Wes mulio, lapor ini. Ketika sampai di tempat saya kaget. Ngapain pulang? Lah ditanya ini kami sudah tahu, ditanya ini kami sudah tahu. Dimarahi sama saya murid tadi. Bukan begitu adab seorang penuntut ilmu. Adab seorang penuntut ilmu itu senantiasa haus. Senantiasa tidak pernah puas dengan apa yang telah dia miliki. Sehingga siapapun yang memberikan materi itu tetap seakan-akan kita baru pertama kali mendengar. Itu Pak adabnya Pak. Begitu caranya. Nah maka para ulama zaman dulu gitu. Tidak boleh muridnya itu ketika dikirim ke tempat pondok yang lain. Tahu dereng Pak Yai. Tahu dereng Pak Yai. Supaya apa? Dia mendapatkan tambahan ilmu. Baik. Hadirin sekalian, sekarang kita mau sampaikan hanya 3 saja. 3 persiapan terpenting menjelang datangnya bulan Ramadan. Jadi persiapan terbaik menjelang Ramadan. Kalau saya singkat menjadi 3. Nomor 1 persiapan hati. Nomor 2 persiapan ilmu. Nomor 3 persiapan doa. Hati, ilmu, doa. Apa nomor 1? Hati. Persiapan apa? Hati. Sekarang perhatikan. Ustadz, kenapa persiapan hati menjelang Ramadan adalah perkara yang paling baik? Nyiap no hati, mantep no hati, ngeresi hati, kemudian menjadikan hatinya itu bersih dari dosa, itu ternyata persiapan terbaik menjelang Ramadan. Nomor 1. Disebutkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, ala fa inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri manusia
Ada segumpal darah, daging atau apalah ya, mudghah, segumpal darah. Idza saluhat, kalau yang satu gumpal darah ini saluhat, api, kan jantung kita itu Pak gedene sak genggaman tangan Pak. Jadi monggo panjenengan coba itu sak gitu jantung panjenengan itu. Maka Rasulullah bilang bukan besar, segumpal tok sak menit ae. Juguk. Dia apa? Mompa. Tapi kalau yang satu ini baik, apa kata Nabi Muhammad? Dia memompa kebaikan ke seluruh tubuh. Jadi yang dipompa itu darah yang baik. Kefikiran tembus jadi husnudzon. Datang ke tangan, tembus jadi tangan yang bermanfaat. Datang ke perut, tembus memakan makanan yang halal. Itu kalau segumpal darahnya tadi apa? Baik. Wa in fasadat, tapi kalau yang satu ini rusak, apa yang terjadi? Fasada sairu jasadi, mulai kepala sampai ujung kaki semuanya rusak. Berarti penting enggak hati ini? Luar biasa. Nah, sekarang membersihkan hati, yang pertama karena memang kita tahu hati ini generatornya amal. Ayo Pak, orang kalau ikhlas nyapu lapangan bal enteng, ikhlas. Kalau ndak ikhlas, sak ruangan musola ini, ngeremeng ngersolani rakaran, payah musola seresik cek kon ngeresi ngene ngeresi ini yo payah perhatian neram sawange kudu ilang ndak. Pasang status lagi, wah top sudah kan? Karena faktornya apa? Hati. Orang itu ketika melakukan sesuatu dengan hati yang senang, dia akan melakukannya dengan penuh kebaikan. Dia akan melakukannya dengan penuh kesempurnaan. Maka kemarin saya ceritakan sama teman-teman Brothers Jannah, itu Imam Ahmad itu sampai sama anaknya ditanya, Pak, lerene kapan? Belajar ngaji sholat, belajar ngaji sholat, belajar ngaji sholat, pengajian. Lerene kapan? Kata Imam Ahmad, saya tidak perlu leren. Lawang yang saya lakukan itu saya seneng kok. Ini seakan-akan menjalankan hobi. Orang itu kalau ngelakoni hobi Pak, dipaksa apa enggak? Bahkan nyolong-nyolong waktu. Yang hobi mancing. Ketika ketahuan istrinya ya apa? Coran diambil pelan-pelan ya. Itu kalau hobi. Nah, maka kita ini perlu sebelum Ramadan hati ini tadi yang bakal menjadi generatornya amal, ngumpo getih dikumpo dadi tahajud, getih dikumpo dadi Quran, getih dikumpo dadi sedekah, getih dikumpo dadi amal ibadah yang istiqomah, darahnya dipompa jadi kekuatan i'tikaf. Ayo, i'tikaf. Sudah daftar? Sip. Nanti setelah saya iktikaf 3 bulan berhenti ngerokok. Bulan keempat kumat manet. Ini begitu. Tapi lumayan soal mandeke itu. Masya Allah ya. Daripada gak blas. Nah sudah. Karena orang merokok itu gini Pak. Biyen zaman ngerokok. Sedina 30.000 ya enek duit. Saya kira ngerokok 30.000 ya roro nandi. Jadi ngerokok gak ngerokok podo hilangi duit. Saya gak ngerokok aja gitu ya. Astagfirullah. Istighfar Pak, setiap uang yang keluar ada hisabnya. Ketika uang itu keluar untuk asap dan api, Allah akan kasih asap dan api gratis nanti di hari kiamat. Nyoh, biyen dek donya tuku saiki gratis, boom. Langsung sedot. Mana? Nggak ada yang ngerokok sini, nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang. Yang bumbuan ya sudah kita lanjutkan itu intermezzo ya sudah. Maka jantung yang memompa tadi karena jantungnya baik, maka yang terpompa itu darah yang menghasilkan amalan yang baik. Generator ini Pak, gak sembarangan. Hadis yang kedua, kenapa hati itu penting? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Gusti Allah mboten ningali bentuk fisik panjenengan, ndak dilihat.
tinggi, pendek, gemuk, kurus, putih, tidak dilihat. Wala ila alwanikum, tidak pula Allah melihat warna kulit kalian. Tidak dilihat. Kukulen, resi, bopeng, panuwen, ireng, putih. Sama Allah tidak dilihat. Wala ila amwalikum, begitu pula tidak dilihat pada harta kalian. Terus yang dilihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah pandang menjadi tempat penilaian Allah Ta'ala dari manusia itu apa? Hati. Nah sayangnya kita ini lalai dari ngeresi sing ditingali Gusti Allah, tapi kita sibuk ngeresi sing ditingali menungso. Cuci muka sehari 24 kali. Boy. Baju kena beleduk titik, salin, ganti. Padahal ini tidak dipandang oleh Allah, ini pandangan manusia. Tapi kita lalai dengan apa yang dipandang oleh Allah. Nah, kemudian berikutnya jamaah, apa yang perlu kita bersihkan dari hati kita menjelang bulan Ramadan? Ada hadis tentang nisfu Sya'ban. Dikatakan oleh Al-Syekh Al-Albani, beliau mengatakan kullul ahadits allati tata'allaqu bi al-fadilati al-lailati an-nisfi min Sya'ban kulluha dha'ifatun wa mawdu'atun. Semua hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban hadisnya lemah dan palsu. Kecuali satu. Illa haditsan wahida. Kecuali satu hadis. Yang satu ini kuat. Berarti boleh diamalkan, otentik. Otentik ini apa? Asli dari lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kaitannya dengan ngeresi hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu ta'ala 'ala jami'i khalqihi fi lailati an-nisfi min Sya'ban." Allah Ta'ala memandang semua hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Jadi Kemis malam Jumat, mulai ba'da maghrib sampai azan subuh. Itu namanya malam. Ba'dal maghrib sampai subuh. Terus apa? Wa yaghfiru lahum. Semua yang oleh Allah dipandang, mudah-mudahan kita termasuk Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Itu langsung oleh Allah dosanya diampuni. Nah, ini ngerti hati nih. Karena dosa tempatnya di mana? Ayo, zaman saya SD dulu Pak, guru agama saya baru meninggal. Semoga Allah merahmati beliau, Masya Allah. Rahimahullah. Baru meninggal. Sahabat karibnya abah saya. Dulu karena rumahnya adep-adepan di Kasembon. Itu abah saya kalau habis maghrib gak enek konco nih. Maka beliau itu datang nyabrang. Terus rokokan bareng di Samsu. Masya Allah. Tapi sekarang sudah berhenti abah saya. Alhamdulillah. Sudah. Dan saya pernah dikewampleng sama guru agama itu loh. Dan itu Pak, panjenengan tahu yang di film kartun orang kalau dikaplok di atas kepalanya keluar burung kecil-kecil itu? Itu asli Pak. Tenan ada itu Pak. Bang! Langsung itu kayak meripat, itu kayak melek, itu kayak ada bintang-bintangnya gitu. Subhanallah. Tapi yuk kita ngaku kita yang salah. Zaman sekarang lapor polisi. Ya benar. Jadi guru zaman sekarang ya serba susah ya. Nah sudah. Maka kalau zaman kita SD dibilang lek becik ditekek pundak kanan, lek olo ditekek pundak kiwo. Jadi kebaikan itu dicatat di sebelah kanan, keburukan dicatat di sebelah kiri. Terus guru saya bilang apa? Mangka nih wong iku lek kakean dosa mlaku nih miring. Walah, zaman dulu. Ternyata sekarang kita tahu dosa itu Allah letakkan di dalam hati. Maka ayatnya mengatakan kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang mereka perbuat dari dosa-dosa itu menyebabkan hati mereka itu penuh dengan kerak. Ron itu artinya kotoran. Ron itu artinya kerak, kotoran, penutup yang menjadikan hati mereka tidak bisa ditembus oleh hidayah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka penyakitan karena tidak bisa ketembus hidayah, penyakitnya tambah akeh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka oleh Allah
dosa kita diampuni Pak. Nah dosa diampuni pada malam nisfu Sya'ban itu ada isyarat, bukan tekstual kita baca hadis. Isyaratnya apa? Allah menunjukkan iki lo tak beritahu. Amalan terbaik untuk nyambut Ramadan itu atimu resi ono tekok dosa. Sehingga oleh Allah dikasih contoh, langsung dipraktekkan sama Allah, tak ampuni dosamu. Tapi kata Imam Nawawi, orang yang malam itu dosanya diampuni, maaf bukan Imam Nawawi, saya lupa, astagfirullah. Orang yang malam itu dosanya oleh Allah diampuni, siapa? Bukan orang yang malam itu menghabiskan malamnya untuk tidur dan lalai. Tidur itu apa? Ya tidur. Lalai itu apa? Duduk di ndelesep. Mana lagi tempat yang satunya baru? Yang sebelahnya, yang satunya ndelesep itu, ndelesep rame. Pindah kemana? Andung. Bukan kemudian ngopi di kafe, cerita ngalor ngidul, rondo tanah yombo, Masya Allah. Ini lalai, itu tidak pantas dapat ampunan. Dikatakan oleh para ulama, siapa yang akan Allah berikan ampunan? Mereka yang menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu apa? Tidak ada ibadah khusus, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ibadah khusus malam nisfu Sya'ban, sholati kudu sekian rokaat, sing dibaca harus ayat ini sekian kali, nanti wiritan, tidak ada. Panjenengan cek hadisnya tidak ketemu. Terus amalannya apa? Menghidupkan malam dengan amalan-amalan umum, tahajud, ngaji, doa, zikir, istighfar, tobat, solawat. Itu amalan-amalan umum. Kita berbanyak itu. Nah ketika Allah memandang itu Pak, langsung beres dosa habis. Amin ya Rabbal Alamin. Nah tapi dikatakan dalam hadis ini, kecuali 2 orang. Gak diampuni sama Allah. Nomor 1, illa li musyrikin, orang yang melakukan dosa syirik. Itu loh bapak-bapak sekalian, ketika dalam pengajian-pengajian itu sering mengucapkan hati-hati, ini syirik, hati-hati, ini syirik, hati-hati, ini mengarah pada kesyirikan, hati-hati. Syirik adalah dosa yang oleh Allah tidak akan itu bukan karena kemudian penceramai kereng. Apa ceramah syirik. Akhirnya kalau umat tidak diberitahu, umat nanti tidak faham. Ketika mereka tidak faham, mereka akan terjatuh pada kesyirikan itu. Maka Hudzaifah ibnul Yaman, rotu ajaib Pak, radhiyallahu ta'ala anhu, Hudzaifah ini mengatakan begini, An-nas yas'aluna an-nabiyya 'anil khair. Manusia itu, sahabat yang lain, kalau tanya Nabi, takon sing api-api. Pintu surga, jalan untuk masuk surga, biar dicintai oleh Allah, amalan terbaik di sisi Allah, amalan yang akan mengantarkan masuk ke dalam surga. Kata Hudzaifah, wa ana la, saya enggak. Wa ana as'aluhu 'anis syarr. Saya akan tanya Nabi tentang keburukan. Tujuannya apa? Kai attaqihi, supaya saya selamat dari keburukan itu. Karena berapa banyak orang yang tidak menginginkan keburukan, tapi terjatuh pada keburukan tersebut bukan karena niat tapi tidak tahu. Enten boten? Di tempat kita banyak Pak. Nun sewu nggih. Saya sampaikan mawon nggih. Panjenengan cocok alhamdulillah, panjenengan kraos mboten cocok pun panjenengan anggap mboten nate mirengaken. Ngoten mawon. Mboten usah dados bahan geneman. Iya. Malam Jumat di perempatan sini. Ini kan Lila Catering, Dragon lurus, itu kan perempatan. Yang kalau ke kiri Grand Madinah, kanan balik jalan besar, kanan masjid besar itu, lurus jalan besar ya. Itu ada takir dari daun, isinya apa? Kembang. Ini Pak, non sewu, kita tidak pernah usil, gak tahu buat apa sih kita usil itu. Lawang itu amalannya orang lain. Tapi kemudian ketika yang mengamalkan itu adalah orang yang ngakuni Islam, itu kita punya tanggung jawab. Sebagai bentuk rasa kasih sayang. Karena panjenengan ngaku
Islam. Sementara Islam tidak seperti itu. Karuan kalau memang ngakunya dari awal bukan Islam. Kita akan katakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Orang Islam anti ganggu agama lain, anti. Tidak mungkin kita ganggu. Orang Kristen mau kebaktian ya silahkan, orang Hindu mau berangkat ke tempat ibadahnya ya silahkan, selama mereka tidak mengganggu kita. Nah, maka dengan itu kajian-kajian tentang syirik itu Pak, bukan sesuatu yang medeni. Opo sih ngaji kok syirik tok ae. Yai kok kereng ojo-ojo wahaboy. Nah, ini kalimat-kalimat provokatif akhirnya. Nah, padahal syirik itu dosa yang oleh Allah tidak akan diampuni kalau orangnya tidak tobat. Kalau orangnya tobat pripun? Ya diampuni. Nah, yang pertama yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban siapa? Musyrik. Nah, sekarang diingat-ingat Pak. Ya mungkin zaman dulu lah dereng ngaos ya. Zaman dulu mantu pas usumudan golek tukang Mbak Rara, mahal tapi yang murah-murah aja, kelas-kelas kampung aja lah ya. Coba terus zaman dulu lagi, ya ini sekali lagi Pak, kalau mereka bukan ngaku Islam itu karuan kok. Tapi karena ngaku Islam itu perlu kita luruskan. Dan ini bukan julid, ngerti julid panjenengan? Julid itu kepingin tahu urusannya orang, ikut urusannya, ikut campur, kepo. Enggak, ini karena kita punya tanggung jawab. Mau mantu, lo yuk panjenengan wetone nopo? Lah niki wetone ngeten. Oh, mangke saged tapi temune kudu tanggal. Lah, itu kan menganggap ada tanggal sial, ada tanggal. Itu yang oleh Rasulullah dikatakan at-tiyarah, tatayyur. Dan Rasul katakan at-tiyaratu syirkun, tatayyur itu syirik. Nah, maka ini bukan wah kerengera mesti pokoknya brewok itu dawa, kelambine gamis iki iso didelok arahe mesti rono iki. Nah, padahal pengajian saya itu Pak umumnya kajian keluarga. Ya jarang, cuma kalau memang perlu disampaikan ya tentu kita sampaikan. Yang kedua, siapa yang tidak diampuni? Musyahin. Musyahin itu orang yang bermusuhan belum berdamai. Sama saudaranya musuhan. Bahkan orang tuanya, Pak D, Bude, Pak Le, Bule, sama Mbah Yud, Bauti, sama misanan, sama ponaan, sama besan. Eker-ekeran kok belum berdamai. Maka itu yang nanti malam nisfu Sya'ban dia tidak dapat jatah ampunan. Masih yo tahajudnya 1000 rakaat. Apalagi gak tahajud. Wong tahajudnya gak diampuni. Kemudian malaikatnya tanya dalam riwayat yang lain, ya Allah, 2 orang yang bermusuhan ini tidak kami hapus dosanya, tidak dapat jatah ampunan darimu sampai kapan? Dijawab oleh Allah Ta'ala kepada malaikatnya, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Wawuh. Sampai keduanya apa? Berdamai, saling memaafkan. Nah, maka hati-hati Pak. Itu nomor 1 persiapan apa? Hati. Kenapa perlu persiapan hati? Karena hati generatornya amal. Kenapa perlu persiapan hati? Karena Allah memandang manusia bukan pada fisiknya tapi pada hatinya. Dan hadis tentang nisfu Sya'ban menceritakan mengenai pentingnya membersihkan hati dari permusuhan. Karena orang yang masih bermusuhan, oleh Allah dia tidak akan mendapatkan jatah ampunan. Sip, sekarang tips ngeresi hati. Bagaimana? Kata persiapan terbaik membersihkan hati. Bagaimana ngeresi hati? Panjenengan pados sabuduk. Cari apa? Cari apa? Sabuduk. Nanti sabuduknya dibawa ke masjid, panjenengan nyaponi masjid sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Nah itu resi hati nih, bukan sabu kayak nyaponi hati, bedo sabu nih ya. Nah maka bagaimana cara membersihkan hati? Nomor 1, at-taubatu an-nasuh, tobat sing tenanan. Tobat. Dan tobat itu dikatakan oleh para ulama wazifatul umur, kewajiban sepanjang umur.
Bukan ditanya, Pak tobat, wis mari 5 tahun sing kepungkur. Lu, sawise 5 tahun gak tahu tobat, gak tahu maksiat kok. Nah, perasaan gak tahu maksiat itu yang perlu ditobati. Ada orang disuruh tobat merasa gak perlu. Perasaan gak perlu tobat itu dosa yang perlu ditobati. Jadi bahkan ketika ada orang diminta tobat, ngamuk, Mas tobat, baik. Nah ini, speaker kalau enak begini Pak, kalau kita teriak menyesuaikan dia. Jadi kalau kita teriak dia set ngerem. Lali isti ngomong apa tadi? Ada orang panjenengan kalau pakai speaker murah Pak, kaget panjenengan tiba. Orang ketika disuruh tobat ngamuk Pak. Ngawur sampean. Lah aku mari lapo sampean kon tobat iki. Aku mari mabuk. Mari madon. Mari judi. Lah kok sampean kon tobat iku lho, coba. Ada yang begitu. Padahal Nabi Muhammad saja 1 hari tobatnya tidak kurang dari 70 kali. Iki tobat tenanan, bukan tobat yang astagfirullah atubu ilaih astagfirullah atubu ilaih astagfirullah atubu ilaih astagfirullah atubu ilaih jamil muslimin wal muslimat wa minal huquqi alaina wa tobat tenanan Pak, yang sambil nangis, sambil kroso dosa, sambil minta ampun, ya Allah kalau tidak diampuni hancur hamba ini ya Allah. Begitu, itu petong puluh. Kita 70 tahun yang lalu tobati. Iya. Nah maka dengan itu jamaah nomor 1 membersihkan hati dengan tobat. Gandengane tobat nopo istighfar. Terus istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Mau tidur, bangun tidur, berangkat tempat kerja, bahkan kalau bisa sambil kerja, misalkan panjangan kerjanya apa? Kerjanya di sawah, itu kan bisa sambil istighfar, macul sambil istighfar saged. Bisa Pak Imam di kantor sambil istighfar, bisa terus. Nomor 1, tobat dan istighfar. Nomor 2, membersihkan hati itu yang paling keren dengan Al-Quran. Diwaleh-walehi maos Al-Quran sampai waleh dipaksa. Karena Quran itu kalau tidak dipaksa tidak bisa Pak. Kenapa? Nun sewu nggih. Quran itu milih orang. Saya ulang nggih. Bagaimana? Quran itu milih orang. Ada orang-orang yang oleh Al-Quran dipandang gak pantas. Ketika oleh Al-Quran dipandang tidak pantas, maka orang itu dijadikan gak gelem ngaji. Bukan gak iso loh ya. Beda cerita, gak gelem ngaji. Gak mau ngaji. Karena Quran melihat keutamaanku terlalu besar untuk kamu bisa mendapatkannya. Maka orang model kamu ini yang belum pantas, tak kayak gak gelem ngaji. Padahal Quran itu apa? Syifa. Quran itu apa? Obat. Quran itu apa? Hudan, petunjuk. Quran itu apa? Rahmah, rahmat dari Allah. Quran itu apa? Mubarak, barokah. Semua kebaikan Pak, lek di kelompok nih, ngelumpuke ten Quran. Maka ndak akan pernah sengsara orang yang akrab dengan Quran itu ndak akan. Ojo di dunyo. Di akhirat lo dibelani. Panjenengan tahu sekedar surat Al-Mulk saja, sekedar surat Al-Mulk, bukan kalimat sekedar meremehkan ya bukan, tapi artinya jangankan 30 juz gitu loh, 30 ayat saja itu nanti di kuburan panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir. Itu Quran itu melayu di badannya ahli kubur tadi. Ketika malaikat mau mukul kepala, itu surat Al-Mulk naik ke kepala. Surat Al-Mulk bilang apa? Ojo, enek aku dek gini. Malaikat turun ke arah perutnya. Al-Mulk turun ke arah perut. Al-Mulknya bilang apa? Al-Mulk. Muluk. Al-Mulk apa? Tabarok gitu loh. Turun ke perut. Al-Mulk ketika malaikat mau mukul, Al-Mulknya bilang apa? Ojo, dek ini enek aku. Turun ke kaki. Malaikat mau pukul bagian kaki. Al-Mulk bilang apa? Ojo mas, ngali mas. Di kakinya ada saya. Itulah maka Rasulullah bilang, wa awaddu an yakuna fi qalbi kulli mu'min. Saya berharap Al-Mulk itu dihafalkan oleh setiap orang Islam. Karena kalau panjenengan meninggal bawa Al-Mulk Pak, bukan Al-Mulk dikreseki dilebok nih mori.
tapi disimpan dalam hati, insya Allah selamat itu di kuburan. Di akhirat, Quran itu menjadi pemberi syafaat untuk siapa? Orang yang akrab dengan Quran. Bukan mocone saulan sepisan atau bahkan setahun sepisan. Panjenengan ingat dulu ada iklan rokok. Serokok iki haram. Iklan ngilok nih wong Islam. Tapi kita mau marah lah kok kenyataan. Begini ceritanya. Jadi ada iklan rokok itu, bintang iklannya itu digambarkan di suasana iklan tadi nih Pak. Itu mendekati bulan Ramadan. Mulai masjid-masjid pasang lampu segala macam, mendekati Ramadan. Terus si laki-laki itu ngambil Al-Quran dari atas lemari. Seret, Qurannya diambil. Kemudian Qurannya dipegang begini, ditiup. Ternyata debunya apa? Berterbangan. Itu seakan-akan mencerminkan di dalam iklan tadi, Quran itu tidak pernah dibaca kecuali pada bulan. Loh kok iso urip wong model gini? Tapi ya saya tidak heran di sini juga banyak urip kabeh. Wah, ngamuk nanti ya. Sudah, kita ini mau marah, tapi itu kenyataan. Tidak marah, empani kok ngenyeram. Sudah, itu Ramadan selesai. Idul Fitri dikesankan pada iklan rokok yang sama, kesannya apa? Itu bintang iklan itu salaman, salim, makan ketupat, banyak orang saling berkunjung. Terus si bintang iklan ini yang awalnya awal Ramadan narik Quran, sekarang apa? Gulung sejadah. Terus sejadahnya tadi dimasukkan plastik, ditaleni, dibalik nih ndukur lemari. Ada tulisannya, sampai jumpa Ramadan tahun depan. Sami mboten dan ngriki. Lain ya, di sini jangankan Ramadan, gak blas ya. Itu saya lumayan saulan ngaji, saulan sholat. Sini gak blas. Luwih nemen lah. Nah sudah, maka hadirin sekalian, yang nomor 2 yang paling bagus untuk ngeresi hati apa? Quran. Nomor 1 apa? Tobat. Nomor 2, Quran. Nomor 3 apa? Majelis ilmu. Majelis ilmu itu sarana terbaik untuk membersihkan hati. Sip, nomor 1 selesai. Nomor 2, nomor 3 singkat saja. Sekarang persiapan terbaik yang kedua. Persiapan terbaik pertama apa tadi? Ngeresii hati. Karena hati itu generatornya amal. Hati itu letak pandangannya Allah. Hati ini yang menjadikan kita itu ringan atau berat di dalam ibadah. Apa dalilnya? Ketika Nabi Muhammad menceritakan mengenai hadis tentang nisfu Sya'ban, salah satu yang tidak diampuni adalah orang yang hatinya terkotori dengan syirik dan hatinya terkotori dengan permusuhan. Maka harus dibersihkan. Tobat, Quran, ilmu. Persiapan kedua, yang paling baik untuk nyambut Ramadan, ilmu. Ilmu. Orang bisa sabar karena punya ilmu. Panjenengan tahu petani padi? Petani padi, Pak, kalau tidak punya ilmu, nandur pari, ceret. Seminggu pertama yang keluar apa? Daun yang percis menyerupai rumput. Kok suket? Sing tak tandur lah pari. Lah kok suket? Tenang. 2 minggu. Panggah suket. Saulan. Loh kok sik tetep? Kalau ndak punya ilmu, lah kok gak karuan nandur suket. Ndak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu, oh biarin seminggu suket. Saulan suket. Saulan setengah suket. 2 wulan seminggu. Ndak mulai. Panjenengan lah kok kalah kalianku loh Pak. Bukan petani ya. 2 bulan seminggu mulai keluar satu. Yang nanti bakal menjadi tempatnya bulir padi. 3 bulan seminggu panen. Selesai. Karena punya. Orang bisa bangun sholat tahajud Pak. Ngantuk. Jujur Pak, orang yang tahajud bukan ndak ngantuk loh Pak. Lalek gara-gara ngantuk gak tahajudan. Sak donya gak tahajud kabeh.
Tapi lucunya umat Islam ini ketika ditanya kenapa tidak tahajud? Ngantuk. Lu remeh sekali. Ibadahmu cuma kalah dengan yang namanya la ilaha illallah. Mana orangnya? Sebelah sini ternyata. Kalah mek ngantuk loh. Ngantuk itu loh apa Pak? Kok lemah sekali kita ini kalahnya hanya mungsuh? Ya Allah. Ndak subuhan boten. Kenapa? Karipan. Lu. Lah nanti ketemu Gusti Allah lak kisinan ini. Purun pundi? Surga napa neraka? Surga Gusti, surga. Lah aku ngantuk neraka ya. Akhirnya keliru masukkan masuk mana? Na'udzubillah min. Artinya kan repot sekali. Nah maka yang kedua ilmu. Kenapa? Ilmu itu jamaah. Orang kalau punya ilmu, insya Allah ilmu itu akan mengantarkan dia untuk kebaikan. Saya punya cerita ini, kisah nyata. Guru kami. Sering saya ceritakan tapi di tempat ini belum pernah. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu buat kita semua ya. Amin. Orang Sudan. Namanya Ustadz Afrika. Sudan Afrika. Tapi Sudan itu musta'arab. Musta'arab itu karena memang berbahasa Arab. Dan bahasa Arabnya bagus. Maka dibilang walaupun Afrika tapi dimasukkan bagian Arab karena berbahasa Arab. Namanya musta'arab. Nah di Sudan ini ada dosen kami dulu. Namanya Al-Ustadz Jazuli Rehal Amin. Angin yang membawa keamanan. Namanya bagus, Rehal Amin. Sudah meninggal beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Itu kalau sama murid kayak nganggap seperti anak. Baik sekali Masya Allah. Sudah. Suatu hari Ustadz Jazuli itu tanya di kelas ini. Dan kita kalau dengar orang Arab nawani umroh. Itu mesti yakin budal tenan. Karena kita yakin mereka itu kan orang Arab. Punya channel. Kadang-kadang mereka dapat undangan gratis. Sehingga kalau mereka bilang. Ini Ustadz Jazuli tanya. Di awal jam sekolah ini. Jam kuliah. Man minkum yuridu al-umrah. Siapa yang pengen umroh langsung but. Tangannya naik semua. Itu saya ingat betul. Itu semester pertama kami di Libya. Wang kata das. Terus beliau tanya. Sudah turunin tangannya. Beliau tanya apa? Siapa yang sudah belajar manasik umroh? Ternyata tidak ada. Beliau bilang apa? Belajar. Kenapa? Karena ilmu itu akan menuntut untuk diamalkan. Ilmu itu akan mengantarkan dirimu untuk mengamalkannya. Bagaimana Allah melihat kamu pantas untuk berangkat sementara kamu tidak memantaskan diri dengan mencari ilmunya? Podo plek Ramadan. Bagaimana kita pantas sukses di Ramadan? Ditanya, Pak, Ramadan itu terawih yang benar 23 apa 11? Oh. Timbang boten terawih Ustaz. Nah, jadi jawabannya itu ngambang semua. Terus bagaimana ceritanya kita mau ngomong orang sukses? Begini aja, enggak usah ruwet-ruwet. Panjenengan kerja di bengkel. Kerja di bengkel, kasih contoh lah kerja di bengkel. Terus panjenengan langsung minta, aku jadikan pekerja dengan gaji tertinggi. Maka yang punya bengkel tanya, keahlianmu apa? Ya durung iso apa-apa. Ngerti busi? Oh, busi apa? Gampang kok sambil jalan belajar. Karburator tahu? Apa? Kambuh motor? Karburator gak ngerti. Ditanya lagi, kalau injektor? Taunya koruptor. Kira-kira diterima enggak? Sepak sama yang punya bengkel, jaluk gaji larang, ilmu gak. Itu dunia Pak, urusan mobil yang kalaupun rusak iso didandani. Ini akhirat, panjenengan enggak cari ilmu ya apa? Les kadung mati gak iso balik. Nah, maka persiapan terbaik kedua, persiapannya ilmu sudah, ilmu, kuati ilmunya. Nah maka nanti insya Allah kita akan mengadakan Pak, kajian fikih Ramadan. Full, sak kitab dibahas. Singkat, padat, jelas. Nanti insya Allah tanggal 26 Februari, hari Rebu. Jadi
Ramadannya cuma kurang 3 hari. Tanggal 26 Februari, hari Rebo, jam 4 sore tet mulai sampai ba'dal Isya. Setelah Isya nanti aja makan bareng, makan bersama, itu di masjid sebelah ini, Masjid Nur Solihin. Nanti yang bukunya belum punya dikasih, tapi yang tahun lalu sudah dapat bukunya ya enggak. Karena bukunya sudah sisa sedikit saja. Itu panjenengan ikuti kalau panjenengan kerso nggih. Kalau pas luang, waktunya juga pas ndak repot, badan juga pas seger, monggo rawuh ya. Tanggal berapa? 26. Ba'dal asar sampai Isya. Jadi istirahat maghrib, nanti setengah jam jelang maghrib istirahat, ngopi-ngopi dulu, yang mau ngerokok dulu. Ya bolehlah 1-2. Ya boleh. Enggak boleh ya. Sudah ngopi-ngopi istirahat, cek gak ngantuk, nanti habis sholat maghrib lanjut sampai Isya. Setelah Isya makan bareng. Nah nanti itu supaya punya ilmu. Panjenengan tak kasih pertanyaan. Nun sewu nggih, niki bukan sok-sokan opo ceramah kok takon terus ustaze sampean apa aku. Gini. Ada suami istri, hubungan suami istri di waktu malam. Ini yang masih ampere sih kuat loh ini. Malam hubungan suami istri. Sudah keturun, belum sempat mandi, ternyata bangunnya 5 menit menjelang adzan subuh. Ini belum sahur. Milih mandi nopo sahur. Berarti kalau sahur nanti adzan subuh masih keadaan junub, hadas besar. Ya apa puasanya? Sah. Lah bisa jawab mantep karena apa? Nah karena ilmu. Begini, ini saya gampang. Hubungan suami istri. Nanggung Pak, turun selesai Pak. Kurang titik. Adzan subuh. Lanjut. Ini perlu ilmu ini Pak. Sengaja enggak saya jawab ini biar panjenengan penasaran ini. Ini perlu ilmu ini. Ini perlu begini. Hari pertama Ramadan lali rek poso nyeruput kopi. Batal mboten? Mboten. Tapi lali ini bendino sampai 30 dino der. Kalau lupanya 30 hari Pak, ini ilmu, ndak usah poso. Mboten dosa. Karena orang pikun tidak terkena hukum syariat. Lo mosok lali bendino iki lak. Lali ini kok niat teram ya? Ini antara gila atau pikun ini. Kalau memang lali ini tiap hari, lupa tiap hari, gak usah. Gak dosa panjenengan. Mabuk lo gak dosa. Panjenengan nyekel bintang gitu. Oh marjan. Gendeng. Nah maka ndak dosa. Tapi ya mosok ana wong Arab gendeng ya. Nah na'udzubillah min. Nah maka persiapan terbaik yang kedua apa? Ilmu. Karena apa? Banyak sekali orang beribadah tanpa ilmu. Niatannya ibadah, ternyata dia jauh dari peribadatan. Kenapa? Karena dia mengibadahi Allah tanpa dibekali ilmu. Nah dengan itu Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari itu nulis satu bab khusus al-ilmu, atau kalau ilmunya dianggap mudhafun ilaih berarti al-ilmi, karena babu al-ilmi qablal qawli wal amali, bab yang berbicara tentang wajibnya berilmu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kalau nanti masuk bulan Ramadan, niatnya bagaimana, kalau yang menyusui gantinya seperti apa, yang hamil tidak kuat puasa bagaimana, bapak-bapak yang kerja keras dalam keadaan safar seperti apa, petugas pemadam kelaparan bagaimana, pemadam kebakaran. Nah itu semua ada ilmunya. Nah yang terakhir doa. Yang terakhir apa? Doa. Kenapa doa itu penting? Ada beberapa faktor. Yang pertama, doa itu menjadi penting karena amalannya para salaf. Karena apa? Amalan para salaf. Ngeten Pak nggih. Panjenengan kalau mendengar kalimat salaf itu bayangane harus langsung ke generasi terbaik Islam zaman Nabi. Sahabat,
tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sahabat hidup bareng Nabi, kemudian tabi'in orang yang ketemu sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in orang yang ketemu tabi'in tapi tidak ketemu sahabat, tidak ketemu Nabi. Itu 3 abad pertama yang oleh Nabi Muhammad dijamin Islami mesti api. Jadi kalau kita ngomong salaf, panjenengan jangan salah pikir. Dianggap kelompok pengajian tertentu, oh belum tentu. Belum tentu. Iya, sudah sekarang begini. Kenapa doa itu menjadi penting? Karena doa ini merupakan amalannya salaf untuk nyambut Ramadan. Bahkan mereka ndonga Pak, itu mulai bulan Maulud. Mulai bulan apa? Maulud. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. 6 bulan sebelum Ramadan sudah ndonga, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Mulai kapan? Panjenengan mulai kapan? Sekarang. Bahkan ada orang Pak besok poso ngertinya gara-gara masjid sebelah Pak. As-salatu sunatan tarawih rakaatan jami'at rahimakumullah. Lulu traweh. Menilak poso, bayangin. Subhanallah. Nah ini mereka sudah berdoa. Itu menunjukkan doa itu penting. Yang kedua, doa ini merupakan bentuk keseriusan. Panjenengan, kalau kepingin sukses, ndonga mboten? Itu menunjukkan panjenengan serius kepingin sukses. Panjenengan lagi anaknya masuk kampus ambil jurusan fakultas kedokteran. Diewangin ndonga mboten? Diewangin ndonga. Kenapa? Karena panjenengan serius kepingin anaknya keterima di kedokteran. Misalkan ada keluarga yang sakit, katakan orang tua, semoga Allah berikan kesembuhan. Terus panjenengan sayang betul dengan orang tua panjenengan itu. Ndonga ndak kepada Allah supaya orang tuanya sembuh. Itu menunjukkan apa? Keseriusan. Orang kalau kepingin sesuatu tapi tidak berdoa, bohong. Saya ulang, pret. Orang kepingin sesuatu tapi tidak berdoa, bohong. Kenapa? Semua kekuatan dikuasai oleh siapa? Allah. Yang ala kulli syai'in qadir itu siapa? Allah. Berarti kalau panjenengan menginginkan sesuatu, panjenengan tidak minta tolong kepada Allah yang maha kuasa, sombong napa mboten? Nah maka doa Pak Ramadan. Bahkan ayat tentang puasa dalam surat Al-Baqarah itu ditengah-tengahi oleh Allah dengan ayat doa. Setelah awalnya puasa, akhirnya puasa, ayat terakhir apa? Ayat tengah-tengahnya apa? Doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini ayat tentang doa, dan ayat tentang doa ini diapit ayat yang bicara puasa. Terus para ulama mengatakan ini loh rahasianya, puasa itu erat hubungannya dengan doa. Nah salah satu doa yang diajarkan Nabi, walaupun ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, tapi boleh diamalkan untuk fadilah. Apa hadisnya? Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Atau doa yang lain, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku sampai bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan jadikan Ramadan penuh keselamatan untukku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah Ramadanku dengan kemakbulan. Itu doa. Maka buka puasa, doa. Sahur, doa. Tengah-tengahnya puasa, doa. Maka nyambutnya puasa juga dengan doa. Nah maka 3 ini jamaah, panjenengan pegang erat-erat, insya Allah Ramadannya sukses. Amin ya rabbal alamin. Nomor 1, hatinya dibersihkan. Tobat, istighfar, baca Quran, duduk di majelis ilmu.
Kemudian yang kedua, mulai belajar tentang ilmu puasa Ramadan. Dipelajari Ramadan bagaimana, kalau sakit seperti apa, sunnah-sunnah di bulan Ramadan apa, yang merusak Ramadan itu apa, dipelajari. Dan yang ketiga, jangan lupa banyak berdoa. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini untuk jamaah Rijalul Jannah. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Allah jadikan kita semua sehat walafiat, tidak pernah sakit yang macam-macam sampai ketemu Ramadan, dan nanti insya Allah Ramadannya dalam keadaan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.